Sebuah kisah mahakarya terbaik dari Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya, dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-230. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Aku Tunggul Ambetung mengerutkan keningnya, lalu bergumam, "Pekerjaanmu berikutnya adalah memperbaiki tamanan itu." Ken Arok mengerutkan keningnya, dipandanginya segerumpul tanaman yang hijau kehitam-hitaman di kejauhan. Taman itu tampak menjadi semakin segar, tetapi Ken Arok menyadari bahwa ada bagian-bagian yang pasti harus diperbaikinya. Meskipun demikian, bahwa bendungan itu terselamatkan adalah suatu hal yang sangat menggembirakannya. Tanpa disadari, ia merasa bertanggung jawab terhadap Mahesa Agni tentang keselamatan bendungan itu. Seolah-olah Mahesa Agni telah memberikan beban itu di atas pundaknya tanpa dapat diserahkannya kepada orang lain. Dan baginya terasa tanggung jawab atas bendungan itu justru lebih dari tanggung jawabnya membuat taman yang justru dibebankan oleh Aku Tunggul Ametung. Apalagi setelah Aku Tunggul Ametung sendiri bersikap demikian pula, keselamatan bendungan itulah yang lebih penting dari segala-galanya. Ternyata air semakin lama semakin susut meskipun perlahan-lahan sekali. Tetapi dengan demikian bahaya bagi bendungan itu pun susut pula meskipun juga perlahan-lahan sekali. Ketika orang-orang yang berada di ujung bendungan itu yakin bahwa bencana yang lebih besar sudah tidak akan menimpa lagi untuk saat itu, maka ketegangan di dalam dada mereka pun perlahan-lahan menjadi semakin kendor. Beberapa orang telah bergerak dari tempatnya, mundur beberapa langkah. Sedang Aku Tunggul Ametung, Ken Arok, Ki Buyut Panawijen, Kebu Ijo dan beberapa orang lain segera meninggalkan tempat itu, duduk di atas batu-batu sambil melepaskan ketegangan yang selama ini mencekam hati mereka. Witantra yang duduk di belakang Aku Tunggul Ametung masih saja merenungi orang-orang yang berdiri di pinggir sungai yang banjir itu. Namun tiba-tiba Ken Arok bergumam, "Sebelum air surut, orang-orang yang berada di seberang tidak dapat pulang ke perkemahan malam ini." Aku Wo pun berpaling ke arah mereka. Mereka pun masih juga berdiri di ujung bendungan di seberang. Tetapi agaknya ketegangan di dalam hati mereka pun telah menjadi reda. "Bagaimana mereka makan hari ini?" bertanya aku. Ken Arok mengerutkan keningnya. "Hamba belum tahu, tuanku. Mereka harus berpuasa sehari ini. Nanti apabila air semakin surut, mereka akan dapat meniti bendungan menyeberang kemari bersama-sama." "Hamba, tuanku," sahut Ken Arok. "Mereka pun harus beristirahat untuk melepaskan ketegangan dan kelelahan." "Hamba, tuanku. Tetapi besok mereka harus bekerja lebih berat. Banjir pasti akan datang susul menyusul." "Hamba, tuanku." Tetapi tiba-tiba Aku Tunggul Ametung mengerutkan keningnya. "Bagaimana dengan kau sendiri?" Ken Arok tidak segera dapat menjawab. Ia masih belum tahu maksud pertanyaan Aku Tunggul Ametung itu. "Maksudku," Aku meneruskan,
apakah kau sempat meninggalkan bendungan ini dalam keadaan demikian? Terasa dada Ken Arok berdesir. Kini ia tahu benar maksud itu. Ternyata Akuwu masih juga bermaksud membawanya mencari Mahesa Agni. Tetapi bagaimana dengan bendungan ini? Pertanyaan itu selalu mengganggunya. Justru pada saat udara selalu mendung dan hujan dapat turun setiap saat. Aku tahu keberatanmu, desis Akuwu itu kemudian. Justru akulah yang memberimu pekerjaan di padang karautan ini. Ken Arok masih belum dapat menjawab. Biarlah soal ini kita tunda sampai besok. Aku sudah kehilangan gairah hari ini. Aku terlalu lelah setelah berusaha mengambilmu dari dalam air itu. Ken Arok mengangguk dalam-dalam sambil berkata, hamba tuanku, sebaiknya tuanku beristirahat di perkemahan. Besok hamba tinggal menerima perintah tuanku. Tunggul Ametung mengerutkan dahinya. Kemudian katanya, kau harus membuat pertimbangan. Aku tidak dapat memaksamu. Kau menghadapi pekerjaan yang cukup berat pula di sini. Hamba tuanku, sahut Ken Arok. Sekarang aku akan kembali ke gubuk itu, berkata Akuwu itu kemudian. Ternyata orang yang dalam hidup sehari-hari hanya menuruti kehendak sendiri saja itu dapat juga membuat pertimbangan yang menyangkut kepentingan orang lain. Katanya, jangan lupa kepada orang-orang di seberang. Mereka pasti merasa lelah dan lapar seperti kalian. Usahakan secepatnya mereka dapat dihubungi, maka mereka harus mendapat makan mereka. Hamba tuanku, sahut Ken Arok sambil membungkukkan badannya. Akuwu itu pun segera berdiri dan meninggalkan tempat itu, kembali ke gubuk yang disediakan untuknya. Ia memang merasa terlampau letih setelah bermain-main dengan sebatang bambu untuk mengait Ken Arok dari dalam air. Tetapi Ken Arok pun tidak kalah lelahnya. Ia sudah mengerahkan segenap kekuatannya untuk bertahan diri dari dorongan arus air yang meluap-luap. Ketika Akuwu Tunggul Ametung telah menjadi semakin jauh bersama pengawal-pengawalnya, maka terdengar Kebu Ijo tertawa. Katanya, apa saja yang dikatakan oleh Akuwu Tunggul Ametung itu? Kenapa? Seperti seorang yang sedang mimpi. Apakah ia tidak melihat kesibukanmu di sini? Ia masih juga dapat bertanya kepadamu untuk mencari anak yang hilang itu. Orang itu memang terlampau aneh dan terlampau memikirkan diri sendiri. Di hadapannya, Kakang Witantra tidak lebih dari seekor kerbau penarik pedati. Diam sambil menundukkan kepala, kemudian mengangguk dalam-dalam sambil berkata, segala titah tuanku hamba junjung di atas kepala. Dan kau pun rupanya akan dijangkiti penyakit itu pula. Jangan berkata begitu, Kebu Ijo, desis Ken Arok. Witantra adalah pimpinan pengawalnya. Apakah yang harus dilakukannya? Ia sudah berbuat sebaik-baiknya melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Kebu Ijo tersenyum, tetapi senyumnya mengandung arti yang terasa sangat menyakitkan hati. Bahkan tanpa segan-segan, di hadapan orang-orang Panawijen ia menggeliat sambil berdesis. Memang sebaiknya berbuat demikian. Kau dan Kakang Witantra akan segera naik pangkat. Ken Arok mencoba untuk menahan diri ketika ia berpaling dan memandangi wajah Ki Buyut Panawijen. Tampak orang tua itu terheran-heran. Ia tidak mendengar seluruhnya kata-kata Kebu Ijo, tetapi ia melihat sikap Kebu Ijo yang aneh. Tetapi Ki Buyut Panawijen itu tidak bertanya apapun. Bahkan kemudian ia pun pergi meninggalkan kedua prajurit Tumapel
yang mendapat tugas untuk memimpin pembuatan bendungan itu. "Hati-hatilah berbicara," berkata Ken Arok kemudian. Kebo Ijo tidak menjawab. Ia hanya tertawa saja sambil melangkah pergi. "Anak itu memang terlampau menuruti perasaannya saja," gumam Ken Arok. "Keduanya, Kebo Ijo dan Aku Tunggul Ametung, mempunyai beberapa persamaan. Meledak-ledak dan bahkan kadang-kadang tidak terkendali. Tetapi Aku adalah orang yang luar biasa. Otaknya terlampau tajam, meskipun hanya kadang-kadang saja digunakan. Kekuatannya pun luar biasa. Ia mempunyai banyak kelebihan dari orang-orang kebanyakan." Dipandanginya langkah Kebo Ijo yang gontai, anak muda itu pun sebenarnya kelelahan pula. Mungkin juga kejemuan telah melanda jantungnya. Telah cukup lama ia berada di padang karautan. Berbeda dengan Ken Arok sendiri yang tidak meninggalkan apapun di Tumapel. Maka Kebo Ijo meninggalkan keluarganya. Istrinya mungkin selalu merasa kesepian seperti Kebo Ijo itu pula. Tetapi Ken Arok sejenak kemudian sudah berusaha untuk melupakannya. Ia sudah mengenal betul tabiat anak muda itu. Meskipun ia tidak menyukainya, kadang-kadang perbuatan Kebo Ijo itu dapat berbahaya bagi dirinya sendiri. Pada saat guru Kebo Ijo itu berada di padang ini, maka kelakuan Kebo Ijo itu tampak agak lebih baik. Tetapi kemudian pada suatu saat, ketika Kebo Ijo itu sudah ditinggalkan lagi oleh gurunya kembali ke Tumapel, maka sifat-sifatnya tumbuh kembali betapapun ia mencoba menghegangnya. Kehadiran kakak seperguruannya kurang dapat mempengaruhinya, apalagi setelah ia merasa dirinya cukup dewasa dan sudah berkeluarga pula. Meskipun di hadapan kakak seperguruannya, ia mencoba berbuat sebaik-baiknya. Anak itu tidak juga menjadi cerah, gumamnya kemudian. Tetapi justru kata-katanya yang lebih berbahaya dari perbuatannya. Di hadapanku ia berkata seperti itu. Mungkin di hadapan orang lain, bahkan mungkin di hadapan anak buahnya, ia pun berkata demikian pula. Mungkin kata-katanya terdorong lebih jauh lagi, dan bahkan mungkin akan sampai pada kata-kata yang tidak sepantasnya diucapkan oleh seorang prajurit. Tetapi Ken Arok tidak dapat berbuat apa-apa. Kakak seperguruan Kebo Ijo ada di padang ini pula. Biarlah saudara seperguruannya itulah yang memberinya petunjuk-petunjuk seperlunya supaya tidak terjadi salah paham. Ketika Ken Arok kemudian memandangi orang-orang yang berdiri di ujung bendungan itu, dilihatnya beberapa orang telah bercakap-cakap dengan asiknya. Mereka telah terlepas dari ketegangan yang mencekam dada mereka. Sebagian lagi telah duduk melepaskan lelah dan bahkan ada yang sudah pergi meninggalkan tebing. Ternyata bahwa air sungai telah benar-benar menjadi surut. Tetapi Ken Arok itu pun kemudian justru pergi ke pinggir sungai itu kembali. Diamatinya bendungan yang saat itu telah berhasil mereka selamatkan. Dicobanya untuk mencari kemungkinan yang lebih baik di saat-saat banjir datang di kemudian hari. Di sini harus dibuat parit-parit pertolongan untuk membuang air yang terlampau tinggi. Desisnya di dalam hati. Terbayang di kepalanya susukan yang dangkal yang menampung air yang meluap apabila banjir mencapai keadaan yang membahayakan. Namun sejenak kemudian, Ken Arok pun teringat kepada orang-orang yang berada di seberang. Mereka masih berdiri berderet di pinggir sungai. Beberapa orang tampak melambaikan tangan mereka untuk memberikan isyarat. Mereka ingin tahu apakah yang harus mereka kerjakan.
Beberapa orang justru mengganggu mereka dengan berbagai tingkah laku. Tetapi mereka itu pun segera menyadari bahwa apabila banjir tidak segera susut cukup banyak, mereka akan terpaksa berada di seberang sampai besok. Bahkan apabila hujan turun lagi di ujung sungai dan banjir menjadi bertambah pula, mereka terpaksa menunggu lagi sampai hari berikutnya, sampai bendungan itu dapat dilewatinya. Mereka harus mendapat makan, gumam Ken Arok, seorang prajurit yang mendengar menyahut. Iya, seperti kita di sini, mereka pun pasti juga lapar. Ken Arok berpaling. Sejenak ia mengerutkan keningnya, tetapi kemudian ia tersenyum. Apakah kau juga lapar? Prajurit itu tersenyum pula, tetapi ia tidak menjawab. Tetapi kau tidak usah cemas. Juru Atang sudah melakukan tugasnya dengan baik. Kau akan segera mendapat rangsumu. Tetapi bagaimana dengan mereka? Prajurit itu tidak menjawab, tetapi wajahnya menjadi kemerah-merahan. Karena prajurit itu masih diam, maka Ken Arok meneruskan. Aku kira nasi telah masak. Kalian akan segera dapat makan. Wajah prajurit itu menjadi semakin merah, tetapi kemudian ia mengerutkan keningnya ketika ia mendengar Ken Arok berkata, bendungan itu sudah tidak membahayakan lagi. Apabila kita berhati-hati, kita akan dapat menitinya. Dan sebelum prajurit itu menjawab, Ken Arok sudah melangkah meninggalkannya. Ternyata Ken Arok itu pergi ke ujung bendungan. Ditatapnya bendungan itu dengan seksama, seakan-akan ingin mengukur kekuatannya. Apakah bendungan itu tidak berbahaya apabila ia pergi ke seberang meneliti di atasnya? Hei, Ken Arok! Terdengar seseorang memanggilnya. Ketika Ken Arok berpaling, dilihatnya Kepu Ijo berdiri di antara beberapa orang prajurit itu. Kemana kau? Ia bertanya. Aku akan pergi ke seberang, jawab Ken Arok pendek. Kepu Ijo mengerutkan keningnya. Katanya, kau selalu berbuat nekat. Lihat, air masih terlampau besar. Aku akan meniti di atas bendungan. Terlampau berbahaya. Sedikit goncangan telah cukup melemparkan kau ke dalam air yang seolah-olah sedang bergumul itu. Aku harus berhati-hati supaya aku tidak tergelincir. Apakah ada sesuatu yang penting sekali harus kau kerjakan di seberang? Orang-orang di seberang itu cukup gelisah. Aku harus datang untuk menenteramkannya dan memberitahukan apa yang harus mereka kerjakan. Kepu Ijo mengangkat pundaknya. Ia tidak menyahut lagi, tetapi tampak di wajahnya bahwa ia agak mencemaskannya. Ada juga perasaan cemas di dalam dadanya buat orang lain. Ken Arok bergumam di dalam hatinya, sedang kakinya telah mulai menyentuh ujung bendungan. Perlahan-lahan dan dengan sangat hati-hati, ia mulai meneliti bendungan itu. Beberapa orang segera datang berkerumun di ujung jembatan. Ada di antara mereka yang mencoba mencegahnya, tetapi Ken Arok berjalan terus. Ia cukup mengerti kekuatan bendungannya dan kekuatan air yang sudah mulai surut itu, sehingga menurut perhitungannya, maka bendungan itu sama sekali sudah tidak berbahaya. Hanya apabila ia tidak hati-hati, ia akan dapat tergelincir masuk ke dalam air yang bergulung-gulung dengan warnanya yang keruh. Ternyata perhitungan Ken Arok itu benar. Sampai ke ujung yang lain di seberang, Ken Arok tidak mengalami peristiwa apapun. Ia selamat menginjakkan kakinya ke seberang. Kedatangannya segera dikerumuni oleh prajurit-prajuritnya. Prajurit-prajurit yang cemas dan tidak mengerti apa yang sebaiknya mereka lakukan. Selain menunggu untuk waktu yang tidak mereka ketahui. Akulah yang membawa kalian ke seberang ini. Karena itu,
maka aku datang menjemput kalian." "Apakah kami harus menyeberang?" bertanya seseorang. "Meniti di atas bendungan itu," jawab Ken Arok. "Tetapi tidak bersama-sama, karena bendungan itu masih belum kuat benar. 1 demi 1 atau 2, tetapi jangan lebih dari 5 orang sekaligus." Prajurit-prajurit itu saling berpandangan. Ada yang tampak ragu-ragu, tetapi ada yang segera menjawab, "Baiklah, satu-satu berurutan dengan jarak yang agak panjang, sehingga tidak terlampau banyak yang berada sekaligus di atas bendungan itu. Bukankah begitu?" "Iya," sahut Ken Arok pendek. "Baiklah," sahut prajurit yang lain yang bertubuh gemuk. "Supaya kita tidak terlampau lama kedinginan di sini, di sana kita dapat segera berganti pakaian, kemudian duduk menghangatkan diri di muka perapian." "Maksudmu di muka perapian tempat menanak nasi?" potong kawannya. "Ah," desah Ken Arok. "Di mana-mana aku bertemu dengan orang yang kelaparan." Prajurit yang gemuk itu mengerutkan keningnya. Katanya, "Apakah ada orang lain selain aku yang kelaparan?" "Hus!" desis Ken Arok. "Sekarang bersiaplah. Siapakah yang akan pergi dahulu? Jangan berebut. Aku akan menyeberang paling akhir setelah kalian selesai." Beberapa orang prajurit saling berpandangan. Namun kemudian mereka pun segera pergi satu demi satu ke ujung bendungan itu. Seorang yang sudah menyentuh bendungan itu dengan kakinya menjadi ragu-ragu. Air yang bergejolak di depan bendungan itu membuatnya agak pening. "Aku menjadi singunan," katanya. "Jangan kau tatap air yang bergerak itu. Kau akan merasa seakan-akan terhisap olehnya, dan kau akan terjun ke dalamnya. Marilah, siapa yang akan berjalan di depan?" berkata prajurit itu sambil melangkah surut. Tetapi orang lain pun menjadi ragu-ragu pula, sehingga akhirnya Ken Arok bertanya, "Tidak ada yang berani berjalan dahulu?" Seorang prajurit yang brewok melangkah maju. Katanya, "Biarlah aku berjalan dahulu." "Kau tidak singunan?" bertanya kawannya. "Tidak, rumahku pinggir pengawan. Aku sudah biasa melihat air banjir." "Pergilah," berkata Ken Arok. Prajurit itu pun segera berjalan perlahan-lahan meniti bendungan yang sudah menjadi semakin banyak tersembul di permukaan air. Perlahan-lahan dan sangat berhati-hati, seorang yang lain segera menyusulnya beberapa langkah di belakangnya. Setelah mereka agak ke tengah, maka seorang yang lain mulai menginjak bendungan itu pula, berturut-turut seperti pesan Ken Arok, sehingga dalam saat yang bersamaan di atas bendungan itu tidak berdiri lebih dari 5 orang. Karena kawan-kawannya yang lain kemudian berani meniti bendungan itu, maka prajurit-prajurit yang semula ragu-ragu pun akhirnya berani juga melakukannya, meskipun sama sekali tidak berani berpaling dan memandang air yang seolah-olah akan menelannya, apalagi apabila mereka melihat putaran air di muka susukan induk, seolah-olah mereka akan ikut serta terhisap dan hanyut ke dalamnya. Orang-orang yang berada di seberang kemudian berkumpul kembali menyaksikan kawan-kawannya yang berjalan beriringan menyeberang di atas bendungan. Betapapun juga mereka menjadi tegang pula karenanya. Ternyata prajurit-prajurit yang meniti jembatan itu memerlukan waktu yang agak panjang. Ketika warna-warna suram telah mulai mengambang di atas padang karautan, mereka mencoba mempercepat langkah mereka. Meskipun mereka tidak boleh lengah, mereka masih harus tetap berhati-hati supaya tidak tergelincir masuk.
Namun mereka berusaha sebelum gelap. Mereka harus sudah selesai. Apabila malam yang gelap sudah menyelubungi padang, maka meniti bendungan itu akan menjadi terlampau sulit dan berbahaya. Tetapi untuk menunggu sampai esok pagi, para prajurit itu pasti akan terlampau lama. Sebab hampir sehari-harian mereka belum makan. Apalagi pakaian mereka telah basah kuyup oleh hujan yang seperti dicurahkan dari langit. Seperti air yang bergumul di depan bendungan itu, maka prajurit yang ada di seberang itu pun semakin lama menjadi semakin susut pula. Akhirnya tinggal beberapa orang saja bersama dengan Ken Arok. Sedang langit sudah menjadi semakin merah kehitam-hitaman. "Cepat!" desis seorang prajurit yang bertubuh kecil berkumis tipis. "Kita harus selesai sebelum gelap, supaya kita tidak terjerumus masuk ke dalam air." "Jangan terlalu tergesa-gesa," berkata Ken Arok. "Hati-hati jangan sampai tergelincir." Dan prajurit-prajurit itu memang tidak dapat terlalu tergesa-gesa dan harus selalu berhati-hati. Tetapi akhirnya prajurit yang terakhir telah menyentuhkan kakinya di atas bendungan. Namun pada saat itu hari telah mulai menjadi gelap, sehingga dengan ragu-ragu prajurit itu melangkahkan kakinya. Sekali-sekali ia berhenti menarik nafas dalam-dalam. Sedang suara air yang sedang banjir masih saja bergemuruh mengganggu telinganya. Lamat-lamat dalam keremangan ujung malam dapat dilihatnya air bergulung-gulung di depan bendungan yang sedang dititinya. "Jangan tergesa-gesa," berkata Ken Arok yang berjalan di belakang prajurit yang terakhir itu. "Lebih baik perlahan-lahan dan hati-hati daripada tergesa-gesa tetapi masuk ke dalam air itu." "Iya," jawab prajurit itu. Selangkah-selangkah mereka maju. Beberapa orang di seberang ternyata dapat mengerti kesulitan para prajurit yang sedang menyeberang itu. Ternyata beberapa orang dari mereka segera menyediakan obor-obor untuk membantu menerangi bendungan. Tetapi obor-obor itu kadang malah membuat para prajurit yang menyeberang menjadi silau. Namun akhirnya semua dapat sampai ke seberang dengan selamat. Ken Aroklah yang terakhir menginjakkan kakinya di pinggir seberang sambil menarik nafas dalam-dalam. Ketika dilihatnya prajurit yang gemuk masih berdiri di dekat bendungan itu sambil bercerita kepada kawannya, maka berkatalah Ken Arok, "Apakah kau sudah memanasi dirimu di perapian sambil makan? Aku kira kau terlampau lapar dan aku kira nasi sudah masak." Prajurit yang gemuk itu tertawa. Jawabnya, "Hehehe, aku masih belum lapar. Sudah terbiasa bagiku 2 hari 2 malam tidak makan dan tidak minum." "Itukah sebabnya kau menjadi gemuk?" bertanya kawannya yang berdiri di sampingnya. Sekali lagi prajurit itu tertawa lepas, sehingga beberapa orang berpaling kepadanya, sehingga tiba-tiba ditutupnya mulutnya dengan tangannya. "Ah, aku akan pergi," desisnya kemudian. "Kemana?" berkata kawannya. "Ke perapian. Mungkin aku masih dapat mengeringkan pakaianku dan mendapat rangsum yang hangat." Prajurit yang gemuk itu tidak menunggu kawannya menjawab. Segera ia melangkah pergi. Sekali ia berpaling sambil tertawa. Cahaya obor yang kemerah-merahan membuat bayangan yang lucu pada wajahnya yang gemuk. Tetapi bukan saja prajurit yang gemuk itu yang pergi ke dapur.
prajurit-prajurit yang lain pun segera menyusul. Ada di antara mereka yang memerlukan berganti pakaian lebih dahulu, tetapi ada juga yang langsung dengan pakaian basah menerima rangsum hangat sambil duduk-duduk di muka perapian. Ternyata mereka benar-benar telah lapar, sehingga mereka makan tanpa banyak berbicara. Ken Arok berdiri tegak beberapa langkah dari mereka. Meskipun ia sendiri belum makan, tetapi ia senang melihat prajurit-prajuritnya makan dengan lahapnya. Satu dua di antara mereka masih sempat berkelakar, meskipun sambil menyuapi mulut-mulut mereka dengan suapan-suapan yang besar. Ken Arok berpaling ketika terasa pundaknya ditepuk seseorang. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.